Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu lagi di pembelajaran PAI bersama saya Ahmad Fatul Hakim untuk kelas 10 di semester 2 ya. Jadi kita ketemu lagi di pembelajaran PAI semester 2 ya. Kali ini kita akan membahas bab 7 ya, atau bab kedua di semester 2 ini yaitu tentang Islam dan ilmu pengetahuan. Ini kalau pembahasan tema ini kalau di LKS mungkin judulnya berbeda, di buku paket juga judulnya berbeda, tetapi intinya sama ya. Jadi intinya sama, membahas tentang Islam dan kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Islam dan hubungannya dengan ilmu pengetahuan atau Islam dan ilmu. Jadi mari kita bahas bersama-sama melalui PowerPoint yang akan kita simak kali ini. Ya, jadi sebelum saya melanjutkan pembahasan, teman-teman bisa membaca di LKS, bisa buka-buka buku paketnya, dibaca-baca, kemudian dipahami supaya mendapat gambaran ya. Jadi tema pelajaran kita mengenai Islam dan ilmu atau Islam dan ilmu pengetahuan itu gambarannya seperti apa ya. Jadi harapannya sebelum menyimak penjelasan ini, teman-teman sudah membaca atau memahami materi-materi yang ada di buku paket, ada di LKS maupun di materi-materi yang lain ya, di modul atau mungkin buka-buka di internet juga tidak masalah. Oke, baik, kita masuk ke pembahasan mengenai Islam dan ilmu pengetahuan ya. Jadi termasuk pembelajaran kita pagi hari ini ya, hari ini juga merupakan proses berlangsungnya Islam dan ilmu pengetahuan ya. Jadi kita belajar setiap hari, atau saya juga mengajar setiap hari, itu juga dalam rangka proses transfer, sharing atau transferring ilmu dan pengetahuan. Nah, dalam pelajaran kita berarti di dalam konteks agama Islam ya, di dalam konteks pendidikan agama Islam. Jadi ilmu pengetahuan itu sangat luas, dan kali ini kita akan membahas dari sudut pandang agama Islam ya, sudut pandang PAI. Oke, baik. Mari kita mulai dari definisi dasar ya. Jadi ilmu pengetahuan itu hal yang sangat penting di dalam agama Islam atau di Islam. Nah, apa itu ilmu? Pengertian ilmu kita bisa membaca di banyak sekali sumber, tetapi yang paling inti, ilmu merupakan terjemahan dari bahasa Arab ya. Jadi teman-teman bisa sambil membaca PPT-nya ini. Kata ilmu di dalam bahasa Indonesia itu terjemahan dari bahasa Arab atau serapan ya, serapan dari bahasa Arab ya. Jadi bahasa Arab aslinya itu adalah ilmun ya. Jadi itu dari kata alima ya'lamu, itu bahasa Arabnya ya, kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia menjadi ilmu. Kemudian kalau dalam penggunaan di bahasa sehari-hari biasanya disambung dengan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu berasal dari bahasa Arab ilmun, dari susunan kata alima ya'lamu yang berarti tahu atau mengetahui. Nah, kalau dalam bahasa Inggris ilmu itu biasanya dipadankan dengan kata science, atau kalau pengetahuan itu disebut knowledge ya, knowledge. Pengertian ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem atau sistematik ya, menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan hal-hal atau gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan tersebut.
Ya, misalnya ilmu bahasa, berarti dia membahas tentang hal-hal, gejala-gejala apa saja yang terkait di dalam konteks kebahasaan. Itu yang disebut ilmu bahasa. Ya, jadi sekali lagi pengertian ilmu itu berasal dari bahasa Arab ilmun, kemudian kalau dalam bahasa Inggris itu science, juga bisa dipakai knowledge, ya, pengetahuan. Itu yang merupakan akar dari ilmu. Jadi pengertian ilmu itu bisa dilacak dari kata dasar dari bahasa Arab atau dalam pengertian bahasa Inggris. Ya, kalau di bahasa Indonesia tadi, jadi pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara sistematik menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu atau pengetahuan tersebut. Jadi tergantung bidangnya bahasa, bidangnya ekonomi, bidangnya matematika, bidangnya fisika, kimia, dan selanjutnya masih banyak sekali. Nah, kemudian kita beralih ke Islam di dalam ilmu di dalam konteks Islam. Jadi kita membahas ilmu di dalam kerangka ajaran Islam atau di dalam konteks ajaran Islam. Nah, ini ada dua pemaparan, ya, yang mungkin bisa dibaca sendiri, ya. Yang intinya adalah ilmu menempati kedudukan yang sangat penting di dalam ajaran Islam. Ya, jadi di Islam ilmu itu menempati posisi yang sangat penting. Ya, karena kita pakai logika yang simpel saja. Untuk mengerti Islam kita butuh ilmu. Jadi Islam itu apa? Bahasa Arab artinya Islam itu apa? Itu kita butuh pertolongan ilmu. Jadi untuk mengerti kata Islam saja kita membutuhkan ilmu. Jadi betapa penting nilai ilmu di dalam ajaran Islam. Ya, ajaran Islam. Jadi ilmu menempati kedudukan yang sangat penting di dalam ajaran Islam. Nah, ini terlihat dari banyaknya ayat Al-Quran yang memandang orang berilmu dalam posisi yang tinggi dan mulia. Ya, jadi Quran sendiri itu selalu menempatkan derajat kemuliaan yang tinggi bagi orang-orang yang berilmu. Ya. Kemudian ada hadis-hadis Nabi yang banyak memberi dorongan bagi kita umat Islam untuk terus mencari ilmu, ya, untuk terus menuntut ilmu. Jadi jadi sudah nampak, ya, baik dari Al-Quran maupun dari hadis menunjukkan bahwa ilmu itu sangat penting, ya, bagi orang yang berislam atau bagi keislaman seseorang. Nah, kemudian ada juga penjelasan di dalam Al-Quran kata ilmu itu digunakan lebih dari 780 kali, ya. Jadi kata ilmu ini ditemukan di lebih dari 780 ayat. Ya, di kitab suci Al-Quran ini kalau kita mencari kata ilmu, alima, ya'lamu, ilmun, ya, sesuatu yang hubungannya dengan keilmuan atau ilmu, itu ditemukan lebih dari 780 ayat atau 780 kali disebut. Ya, jadi ini berarti kata ilmu itu tersebar luar biasa di dalam Al-Quran. Jadi Islam itu sangat care, ya, sangat memposisikan ilmu itu sangat luar biasa berharganya. Ya, betapa pentingnya ilmu bagi manusia, ya, bagi keselamatan manusia, bagi kualitas manusia, bagi kebahagiaan manusia. Ya, jadi Al-Quran itu juga itu kitab suci yang sangat kental dengan nuansa-nuansa yang berkaitan dengan ilmu. Ya, jadi menjadikan kita tahu kalau Islam itu ciri utama dari agama Islam itu adalah ilmu. Ya, jadi berarti orang Islam itu berarti harus mencintai ilmu. Ya, jadi di slide ini kita mencatat satu hal bahwa
di dalam Islam ilmu itu sangat pentingnya, sangat penting ya. Di samping ada iman, ada amal ibadah, ilmu itu sangat penting. Ya, jadi kalau keimanan tuh fondasi kita, ya, meyakini segala sesuatu adalah ciptaannya Allah. Kalau amal itu perbuatan kita. Nah, yang membuat iman dan amal ini menjadi berkualitas itu adalah kualitas ilmu kita. Ya, oke, itu gambaran singkat mengenai bagaimana Islam melihat ilmu atau bagaimana ilmu di dalam ajaran Islam. Ya, ternyata sangat penting ya, ilmu di dalam Islam. Jadi sudah saya contohkan, untuk ngerti artinya Islam saja kita butuh ilmu bahasa kan. Islam itu artinya apa? Islam dari kata aslama, yuslimu, islaman. Itu kita butuh pertolongan ilmu bahasa Arab untuk mengerti Islam itu apa. Oke, ya gitu ya. Oke, ilmu memiliki hubungan erat dengan perkembangan peradaban Islam. Ya, semakin tinggi pencapaian ilmu manusia, semakin tinggi peradabannya. Ya, jadi kalau kita membaca sejarah, ketika peradaban Islam itu maju, itu selalu yang maju adalah ilmu pengetahuannya. Ya, tidak hanya ekonominya, tidak hanya pangannya, ya, tidak hanya makmur sejahtera harta bendanya, tetapi juga perkembangan ilmu pengetahuannya. Nah, itu yang membuat peradaban itu maju atau tidak. Ya, jadi ini bisa berlaku di peradaban apa saja, tidak hanya peradaban Islam, bisa peradaban Indonesia, peradaban Nusantara, bisa peradaban di negara-negara Eropa dan seterusnya. Pokoknya ilmu ini punya hubungan sangat erat dengan perkembangan peradaban. Ya, jadi kalau perkembangan ilmu pengetahuannya tinggi, maka peradaban itu biasanya sangat maju. Ya, kalau seseorang itu mencintai ilmu, biasanya seseorang itu punya mindset kemajuan yang luar biasa. Ya, jadi kalau keluarga mencintai ilmu, biasanya keluarga itu keluarga yang maju, keluarga yang pikirannya terbuka, yang open mind terhadap segala perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu ini bisa untuk mengukur segala hal. Ya, makanya di sekolah ada rapot itu dalam rangka mengukur seberapa berilmu kan itu. Intinya kan gitu, bukan sekedar nilai-nilai angka-angka, tetapi bagaimana pencapaian ilmu manusia di tahap sejak kecil sampai dia dewasa. Makanya ada rapot, ada ujian, ada pembelajaran, itu di dalam rangka memproses ilmu yang dimiliki manusia. Ya, makanya semakin maju sebuah negara, biasanya ilmu pengetahuannya juga semakin maju. Ya, perpustakaannya banyak, sekolahnya bagus-bagus kan gitu, tanda dari negara yang maju. Kemudian ilmu juga membuat iman dan amal manusia menjadi berkualitas. Ya, jadi kita yakin, kita iman kepada Allah, pada Rasul, ya, kepada kitab. Pokoknya fondasi-fondasi keimanan kita itu menjadi lebih bermutu kalau kita punya landasan ilmunya. Misalnya kita iman kepada Allah, ya, kemudian kita mempelajari Asmaul Husna, kita mempelajari sifat-sifat Allah, itu menjadi keimanan kita tuh punya energi yang membuat lebih hidup, ya, tidak hanya sekedar wah, aku yakin, aku percaya, itu tidak ada fondasi ilmunya, biasanya gampang putus, ya, gampang padam karena nggak punya penjelasannya, nggak punya penjabaran ilmu. Demikian juga amal, ya, jadi iman, ilmu, amal itu harus bergandengan. Jadi kalau seseorang beramal misalnya sholat, ya, tetapi tidak mengerti ilmu sholat, tentu amalnya akan sia-sia. Ya, jadi amal juga butuh ilmu supaya amalnya berkualitas dan diterima. Iman juga membutuhkan basic ilmu supaya imannya kokoh, imannya kuat.
Ya, karena letak iman itu ada di akal, pikiran, dan ada di hati. Kalau tidak diisi dengan ilmu, maka membuat seseorang itu gampang rapuh imannya ya. Ya, jadi diterjang apa sedikit langsung imannya ambiar. Tapi kalau punya basic ilmu, punya fondasi ilmu, maka akan lebih punya daya ya, punya bangunan yang kokoh. Kemudian ini juga yang penting, ilmu membuat seorang muslim menjadi pribadi yang bermartabat ya, bermartabat, kemudian terhormat ya. Jadi orang berilmu tuh enak gitu loh, dilihat aja enak. Ya, ngomongnya tertata, nyaman, bisa mencerahkan orang lain, itu yang disebut bermartabat. Beda kalau kita jadi orang muslim tetapi nggak pernah belajar, tidak pernah mempelajari sesuatu, tidak punya ilmu apa-apa, maka kita di tengah lingkungan kita juga menjadi minimal manfaatnya ya. Jadi ilmu itu membuat kita seorang muslim yang bermanfaat, bermartabat, kemudian berkualitas ya. Minimal pikiran kita sendiri punya kualitas ya. Jadi kita punya cadangan ilmu itu yang membuat seseorang itu bermartabat ya. Kalau di budaya kita itu, kalau biasanya guru, terutama di peradaban Jawa di zaman mbah-mbah kita itu, guru itu sangat dihormati sampai disebut mbah guru, dipanggil Pak Guru ya. Jadi kalau di lingkungan Jawa itu kalau ada guru itu nggak disebut namanya, tapi dipanggil mbah guru, Pak Guru ya. Itu masih ada di budaya desa saya ya, meskipun lama-lama semakin tergerus ya. Oke. Nah ini asal usul ilmu ya, asal usul ilmu. Di slide berikut ini kita mengerti bahwa manusia itu oleh Allah dibikin menjadi ahsanu taqwim ya. Ahsanu taqwim itu sebaik-baik ciptaan ya. Jadi Tuhan tuh membuat atau menciptakan macam-macam, menciptakan alam semesta, menciptakan air, menciptakan hewan, tumbuhan, menciptakan bermacam-macam hal. Nah yang terbaik itu adalah manusia ya, sebaik-baik ciptaan. Dan ini yang memberikan gelarnya itu adalah Allah sendiri ya, di dalam apa ini, surat apa ini, ahsanu taqwim tsumma radadnahu asfala safilin ya. Surat apa ini, di salah satu surat Al-Quran ya. Ini saya lupa, nanti saya sebutkan kalau saya ingat. Pokoknya laqad ja'akum fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin ya. Itu salah satu surat di Al-Quran. Manusia juga merupakan khalifatullah ya. Khalifatullah itu pengelolanya bumi ya, atau kalau secara bahasa khalifatullah itu wakilnya Allah di bumi ya, yang menata bumi, yang mengelola bumi, yang menjadi manajernya bumi, supaya bumi bisa menjadi tempat tinggal yang nyaman, yang bisa menyejahterakan semua manusia, yang bisa adil ya, supaya bumi ini bisa membuat tenang semua manusia dan juga makhluk-makhluk yang lain. Oh ya, saya sudah ingat ini. Jadi ahsanu taqwim itu di surat At-Tin ya kalau tidak salah. Wattini wazaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad ja wattini wazaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah itu di surat At-Tin ya. Ahsani taqwim itu artinya the best creation ya, sebaik-baik ciptaan. Jadi karya terbaik, mahakarya terbaiknya Allah Tuhan itu adalah kita manusia ya. Jadi sudah ciptaan terbaik, dipilih menjadi khalifatullah ya, dipilih menjadi manajernya bumi
dipilih menjadi pengelolanya bumi, wakil Allah di bumi ya, supaya bumi itu nyaman, tentram, sejahtera, bisa membuat bahagia semua manusia. Itu yang mempunyai tugas adalah manusia. Jadi Allah tidak memilih macan, kerbau, kucing sebagai khalifah. Khalifahnya itu manusia. Nah, berhubung manusia itu mempunyai ahsanut taqwim, sebaik-baik ciptaan dan menjadi khalifatullah. Nah, bonus yang diberikan Allah kepada manusia itu adalah berupa akal pikiran. Ya, jadi akal pikiran itu spesial buat manusia. Jadi bisa memperkirakan sesuatu, bisa memprediksi sesuatu, bisa menghasilkan sesuatu, bisa menghitung sesuatu, bisa membuat sesuatu. Itu produk dari akal pikiran yang bekerja. Itu yang tidak dimiliki oleh binatang misalnya, tidak dimiliki oleh tumbuhan, tidak dimiliki gunung-gunung, lautan ya. Jadi yang dikaruniai akal pikiran dan sangat aktif sifat akal pikiran ini itu hanya manusia. Ya, jadi kenapa kita harus membahas ilmu? Karena manusia itu ahsanut taqwim ya, yang pertama, karena manusia itu khalifatullah ya, dan karena manusia dianugerahi akal pikiran. Ya, jadi dengan akal manusia mampu berpikir dan berkarya. Ya, jadi dengan daya pikir itu lahirlah ilmu. Ya, itu yang itu yang merupakan produk kita semua. Oke. Kemudian selanjutnya kita membahas perkembangan ilmu ya. Jadi perkembangan ilmu itu kalau hari ini sangat pesat. Jadi seiring berjalannya waktu, ilmu yang ada di dunia dan alam semesta terus berkembang. Jadi perkembangannya luar biasa, sampai ada muncul ilmu-ilmu baru yang kita nggak tahu namanya ya, sampai hal-hal baru seperti apa ya, filologi, stilistika, ilmu yang bermacam-macam, sampai detail, cabang-cabang dari biologi saja sangat banyak, morfologi dan seterusnya, sampai rinci, sampai detail mempelajari hal-hal yang spesifik. Tapi contoh gampangnya adalah ilmu-ilmu di sekolah, ilmu-ilmu di mata pelajaran sekolah ya, seperti yang kalian pelajari setiap hari, yang kalian bikin tugasnya setiap hari. Itu ilmu-ilmu yang berkembang sampai hari ini ya, sebanyak itu. Kemudian juga ilmu-ilmu di kampus lebih luas lagi. Kemudian ilmu-ilmu di pesantren. Nah, pesantren ini ilmu-ilmunya juga sangat banyak, sangat luas, tetapi di dalam lingkup kajian Islam ya, kajian hal-hal yang terkait dengan ilmu-ilmu keislaman ya. Oke, itu perkembangan ilmu. Nah, ini contoh-contoh perkembangan ilmu pengetahuan di era modern saat ini ya. Kita tahu ada matematika, ada astronomi, ada fisika, ada kimia, ada biologi, sosiologi, filologi, antropologi, filsafat, macam-macam ya, banyak sekali. Ada ekonomi, sastra dan bahasa, elektronika, psikologi, geologi, geografi, ekologi, dan seterusnya, masih sangat banyak. Dan itu hasil dari manusia yang mempunyai akal pikiran ya. Jadi kembali ke slide ini, macam-macam ilmu yang kita pelajari setiap hari itu produk dari akal pikirannya manusia ya. Jadi hasil mereka berpikir, hasil mereka mengamati kehidupan alam, hasil mereka mengamati gravitasi dan seterusnya, menjadi lahirlah ilmu-ilmu yang sebanyak ini ya. Ini dalam konteks ilmu alam atau ilmu sains di dalam pengetahuan modern ya. Kemudian di ranah ajaran Islam sendiri itu juga berkembang ilmu-ilmu yang luar biasa banyak. Jadi ada ilmu tafsir Al-Quran ya, jadi ilmu yang membahas mengenai seluk-beluk isinya Al-Quran.
itu namanya tafsir Al-Quran. Jadi satu ayat dipelajari sampai mendalam, sampai mengerti maknanya yang ternyata sangat luas, itu namanya ilmu tafsir Al-Quran. Kemudian ada ilmu kalam, ya, ilmu tauhid, ada ilmu fikih, ya, ilmu fikih itu ilmu hukum halal, haram, wajib, sunnah, makruh, itu yang dibahas di ilmu fikih. Bagaimana hukumnya ini, hukumnya itu, hukumnya menabung di bank dan sebagainya, itu namanya ilmu fikih. Kemudian ilmu usul fikih, ya, ilmu yang menjadi dasar dari ilmu fikih. Ya, jadi kenapa wudhu itu diwajibkan? Ya, karena sholat itu membutuhkan prasyarat kesucian. Ya, makanya wudhu menjadi wajib di saat sebelum sholat. Nah, itu ilmu usul fikih namanya. Kemudian ilmu tarikh. Ilmu tarikh itu ilmu sejarah Islam, ya, sejarah Islam maupun sejarah dalam pengertian yang luas. Sejarahnya Nabi Muhammad, sejarahnya Khulafaur Rasyidin, sejarahnya Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, sejarahnya Islam di abad pertengahan, Islam modern dan seterusnya. Itu namanya sejarah. Atau sejarah Nusantara misalnya, sejarah Majapahit, itu sejarah. Kemudian ada ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu kerohanian Islam, membahas mengenai keikhlasan, bagaimana rendah hati, bagaimana kita ridho kepada takdir-takdirnya Allah dan seterusnya. Ya, jadi sangat banyak perkembangan ilmu di dalam Islam sendiri, ya. Ada ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu cara membaca Quran yang benar. Itu namanya ilmu tajwid. Saya yakin teman-teman sudah tahu. Kemudian ada ilmu adab. Ilmu adab itu ilmu bagaimana bersikap dan berperilaku, ya. Dan juga ada ilmu akhlak. Adab dan akhlak biasanya berbarengan. Kemudian ada ilmu gramatika bahasa. Gramatika bahasa ini nahwu shorof, ya. Ini anak-anak pondok pesantren biasanya. Jadi membahas mengenai gramatika bahasa Arab. Ya, misalnya apa tadi? Misalnya bahas alima ya'lamu ilma, itu dibahas secara detail gramatikanya, perubahan bentuknya, fungsinya, penempatannya di dalam kalimat bagaimana, itu namanya gramatika. Jadi kalau di bahasa Inggris itu seperti grammar, grammarnya bahasa Arab, ya. Kemudian ilmu falak. Ilmu falak ini tentang astronomi, ya, penanggalan. Dalam Islam juga ada ilmu falak. Kemudian ada ilmu balaghah. Balaghah itu ilmu sastra bahasa yang mempelajari keindahan bahasa, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam teks-teks bahasa yang lain. Itu namanya ilmu balaghah. Nah, ini perkembangan ilmu di dalam Islam sendiri itu sebanyak ini, ya. Jadi luar biasa. Ya, itu kembali lagi hasil dari manusia yang diberikan kelebihan oleh Allah berupa akal pikiran. Ya, jadi kembali ke sini menghasilkan ilmu-ilmu yang luar biasa banyak. Nah, juga ilmu-ilmu di dalam ranah pengetahuan Islam, ya, semuanya sama, semuanya ilmu yang sejajar dan sama. Nah, bagaimana Al-Quran membahas tentang ilmu? Ya, bagaimana Al-Quran membahas tentang ilmu? Jadi ini ada surat At-Taubah ayat 122. Ya, jadi ada At-Taubah 122. Itu yang artinya tidak sepatutnya bagi kaum mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga diri. Ya, jadi surat At-Taubah ayat 122 ini bercerita tentang tidak harus semua orang mukmin itu pergi perang. Ya, jadi ada beberapa yang harus tinggal di dalam kota atau di dalam pemukiman
orang Islam untuk memperdalam pengetahuan atau untuk mengajarkan ilmu, ya. Jadi misalnya sebuah daerah, kemudian kalau semua orang pergi perang, maka siapa nanti yang akan mewariskan Islam? Siapa nanti yang akan melanjutkan Islam? Ya, jadi itu perlunya seseorang yang tidak perlu perang, tetapi dia mengajarkan ilmu di dalam masyarakat, ya. Jadi ngajarin sholat, ngajarin bagaimana wudhu, bagaimana berislam, bagaimana zakat, puasa, itu kan harus diajarkan. Ya, kalau semuanya ikut perang, nanti siapa yang ngajarin hal-hal itu? Padahal Islam itu poin-poin terpentingnya adalah pada hal-hal itu. Ya, jadi harus ada yang mengajari, harus ada yang mentransfer ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Ya, itu makna dari at-taubah. Ya, jadi harus berbagi tugas, ya. Ada yang berangkat perang dan ada yang tetap ngajarin ilmu di dalam kehidupan masyarakat, yaitu di masa Rasulullah ketika masih ada perang. Kemudian ada surat Al-Mujadilah ayat 11, ya. Jadi seperti kita bahas tadi, kata ilmu itu banyak sekali tersebar di Al-Quran. Nah, ini juga ada di surat Al-Mujadilah ayat 11, ya. Jadi bunyinya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya, jadi niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi yarfa'illahu alladhina amanu minkum, ya. Jadi Allah meninggikan derajat dari orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu, ya. Jadi selain orang yang beriman, juga orang yang memiliki ilmu, apalagi yang mempunyai keduanya, beriman sekaligus berilmu, ya. Itu nanti pasti amalnya sangat berkualitas dan bernilai tinggi, ya. Jadi lagi-lagi kita mendapat pemahaman betapa ilmu itu sangat penting, sangat luar biasa, sangat mulia di dalam Islam, bahkan ditulis di dalam Al-Quran, ya. Jadi itu yang harus menambah motivasi kita untuk rajin belajar, ya. Belajar apa saja, mempelajari apa saja hal-hal yang belum kita ketahui. Ya, jadi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, jadi orang yang beriman dan berilmu itu derajatnya pasti naik. Ya, naik dalam pengertian yang bermacam-macam, ya. Bisa di masyarakat dihormati, bisa disegani orang dan sebagainya. Pengertiannya banyak, ya. Derajatnya naik itu terutama di hadapannya Allah. Ya, jadi orang berilmu, orang beriman tuh pokoknya derajatnya tinggi. Kenapa tinggi? Karena ilmunya itu. Oke. Setelah membahas ayat-ayat Al-Quran mengenai ilmu, ya, kemudian kan kita punya pemahaman, ya. Jadi kita punya konsep mengenai ilmu di dalam Islam. Nah, ini saya punya poin-poin untuk membuka pikiran kita semua. Yang pertama, selama ini di pemahaman mainstream, ya, di pemahaman kita sebagai masyarakat maupun sebagai orang Islam, ya, di pemahamannya orang umum, ya, di mainstream itu ada pembedaan, ada pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum, ya. Jadi ini sudah jamak dipahami oleh banyak orang. Ini ilmu agama, kalau itu ilmu umum. Kalau bahas Al-Quran itu ilmu agama, nanti kalau bahas biologi itu ilmu umum, nggak ada hubungannya. Nah, apakah itu benar? Ya, apakah itu benar dan harus seperti itu terus kita mempunyai pemahaman? Nah,
Nah, kita baca poin selanjutnya. Pemisahan antara disiplin ilmu agama dan disiplin ilmu umum itu yang selanjutnya melahirkan pendidikan agama dan pendidikan umum. Ya, jadi orang itu dibelah jadi dua. Satu pendidikan agama, ya kayak sekolah-sekolah agama kayak MTS, aliyah, pesantren, madrasah, itu pendidikan agama. Tapi kalau SMA, SMP, SD itu disebut pendidikan umum. Padahal anak SD juga butuh agama, ya. Orang pesantren juga butuh mengetahui biologi, butuh mengetahui bahasa, butuh mengetahui komputer. Jadi sebenarnya ini tidak bisa dipisah. Jadi ilmu agama dan ilmu umum ini yang banyak dipahami oleh orang di masyarakat atau di umat Islam sendiri, itu yang tidak sengaja menimbulkan kemunduran ya bagi kemajuan ilmu itu sendiri. Jadi pandangan yang memisahkan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum bertentangan dengan konsep ajaran Islam yang memiliki ajaran integralistik, menyatu, terkait, menyeluruh ya. Jadi di dalam Islam ilmu itu tidak dipisah-pisah. Ilmu ya ilmu gitu loh. Jadi Islam tidak mengenal ada ilmu umum, ada ilmu agama. Jadi cara melihatnya tidak seperti itu. Ya, jadi kalau ada orang belajar matematika misalnya, itu kemudian dianggap bukan ilmu agama. Kalau ada orang belajar zakat, oh itu belajar ilmu agama gitu loh. Padahal ilmu zakat sangat membutuhkan matematika. Ya, misalnya kamu punya emas, ngitung zakatnya itu pakai matematika. Jadi satu gitu loh. Ya. Nah, ketika orang belajar matematika, dia juga butuh ilmu tentang bagaimana dia mengeluarkan zakat, hukum-hukumnya bagaimana. Jadi ilmu itu sebenarnya tidak perlu dipisahkan. Ya. Sehingga tidak perlu juga sekolah-sekolah dipisahkan menjadi sekolah agama dan sekolah umum. Itu sebenarnya satu hal yang menyeluruh ya, satu hal yang jadi satu. Ya, jadi tidak bisa dipilah-pilah sekolah umum, sekolah agama, ilmu umum, ilmu agama. Enggak, ilmu itu semua sama. Ya. Kemudian Islam mengajarkan bahwa urusan dunia tidak terpisah dengan urusan akhirat. Ya. Jadi bila merujuk pada ajaran Islam, ilmu-ilmu umum seharusnya dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ilmu agama. Ya, jadi sama-sama penting untuk dipelajari. Ya, misalnya tadi ketika seseorang membahas zakat, otomatis dia butuh matematika. Berarti tidak ada yang lebih penting dari satu yang lain, tidak ada yang lebih rendah. Ya, jadi sama-sama penting, sama-sama dibutuhkan, sama-sama diperlukan untuk menghadapi persoalan tertentu. Ya. Oke. Itu pemahaman mengenai selama ini pikiran kita tuh dibelah jadi dua. Ada yang membagi ilmu agama dan ada yang membagi ilmu umum. Jadi sebenarnya tidak menguntungkan bagi Islam ya, karena itu membuat kemunduran ilmu pengetahuan. Ya, jadi kalau ada orang berhasil lomba biologi misalnya atau lomba fisika, itu kemudian dianggap sesuatu yang di luar dari agama. Ya, padahal dia sangat mempelajari inti agama, yaitu berpikir tentang alam, berpikir tentang ciptaan Tuhan, ya, dan itu adalah perintah Islam, perintah Allah. Oke, kemudian kita membahas prioritas mencari ilmu di dalam Islam. Ya, jadi sudah kita bahas sekilas tadi. Pemisahan ilmu agama dan ilmu umum ini yang menyebabkan umat Islam tertinggal dalam hal sains dan teknologi. Ya, tertinggalnya itu dalam arti kita itu cuma jadi pasar, cuma jadi tukang tuku ya. Ada HP baru kita tukang tuku. Ya, kita nggak tertinggal kalau memakai, tapi yang membuat, yang memproduksi itu ketinggalan umat Islam. Ya, kalau urusan memakai, mengikuti,
kita mungkin selalu up to date ya, karena negeri kita tuh negeri pasar. Tetapi dalam hal memproduksi, dalam hal menemukan teknologi baru itu umat Islam tertinggal ya. Sebabnya tadi karena dibedakan, oh ini ilmu umum, ini ilmu agama ya, padahal tidak ya, karena menganggap ilmu-ilmu sains dan teknologi itu tidak penting karena hanya mengurusi duniawi, padahal dunia dan akhirat itu saling berkait. Ya, jadi amal baik dan kemajuan ilmu yang kita capai di dunia adalah bekal kebahagiaan kita di akhirat. Ya, jadi tidak bisa dipisah gitu loh. Kalau orang di MTS kemudian dia belajar ilmu agama, ilmu akhirat, tidak bisa seperti itu. Kalau masuk kelas PAI nanti pelajarannya agama, pelajaran akhirat. Kalau masuk ke biologi, pelajaran duniawi. Pelajaran ekonomi bahas duit-duit. Itu sebenarnya tidak bisa dipisah seperti itu. Ya, karena orang melaksanakan agama juga sangat butuh ilmu ekonomi. Ya. Jadi jadi di beberapa slide ini saya menawarkan kita melihatnya tidak seperti itu lagi. Ya, jadi ilmu adalah ilmu, titik. Pengetahuan adalah pengetahuan, titik. Yang membedakannya adalah untuk apa ilmu itu digunakan, dengan niat apa ilmu itu digunakan gitu loh. Ya, ini saya berikan contoh. Seorang dokter dengan ilmunya bisa membantu dan menolong kesembuhan banyak orang. Maka itu menjadi amal yang membuat masa depan akhiratnya menjadi baik. Jadi dengan demikian ilmu kedokteran itu juga bisa mengantarkan seseorang ke akhirat nanti menjadi baik gitu loh, atau masuk surga. Ya, karena dengan ilmu kedokterannya dia bisa nolong orang banyak, bisa membantu kesembuhan kakek-kakek yang sakit, anak yang sakit, ibu-ibu yang sakit, atau orang-orang yang sakit apa saja. Dengan bantuan ilmu kedokteran bisa menemukan jalan untuk sembuh. Itu yang menjadi amal seseorang gitu loh. Jadi statusnya sama dengan ilmu, misalnya ilmu membaca Al-Quran, ilmu sholat itu sama, tidak usah dibedakan itu ilmu agama atau ilmu umum. Ya, tergantung ilmu itu diniatkan untuk apa dan dipergunakan untuk apa. Kemudian ada contoh berikutnya, seorang ahli IT membuat aplikasi yang bermanfaat bagi banyak umat Islam dalam urusan ibadah. Ya, misalnya membuat Al-Quran digital, membuat alarm sholat dan sebagainya, itu kan bermanfaat bagi urusan ibadah. Berarti ilmu IT itu juga memberikan manfaat dan menjadi amal soleh. Ya, jadi ahli IT tersebut punya amal jariah yang besar yang terus mengalir sampai hari kiamat. Ya, jadi itu intinya ya. Intinya contohnya bagaimana kita tidak perlu membedakan secara ekstrim ini ilmu umum, ini ilmu agama. Yaitu yang membuat kita itu terbelah pikirannya. Atau contoh berikutnya itu seorang muslim yang misalnya ahli farmasi menemukan obat corona, ya itu kan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Ya, berarti ilmu kedokterannya, ilmu IT-nya, ilmu kimianya, ilmu farmasinya itu menjadi amal jariah seseorang yang membuat dia selamat di akhirat nanti gitu loh. Ya, jadi jangan membagi ilmu duniawi, ilmu akhirat, ilmu agama, ilmu umum. Itu tidak bisa dibagi seperti itu. Tergantung kesalehan masing-masing individunya. Ya, misalnya seorang mempelajari biologi karena dia pribadinya soleh, ya. Ketika dia mempelajari biologi, dia mengingat ciptaan Tuhan yang luar biasa, sehingga menambah keimanannya. Berarti ilmu biologi bermanfaat bagi keimanannya gitu. Seseorang mempelajari ilmu kimia menjadi mengetahui luar biasanya zat-zat yang ada di dunia ini atau di alam semesta ini, menjadikan dia ingat kepada kebesaran Allah, itu membuat imannya naik. Seorang yang mempelajari fisika, matematika, atau ilmu-ilmu apa saja membuat dia merasa luar biasa kepada ciptaannya Allah.
Itu yang membuat ilmu itu dikategorikan baik atau tidak, bermanfaat atau tidak, ya, diridhoi Allah atau tidak, itu adalah tergantung kesalehan pribadi dari kesalehan pribadi dari yang menyampaikan ilmu tersebut, ya. Jadi tidak ada ilmu dunia, ilmu umum kemudian tidak terkait dengan agama, itu tidak ada. Oke, jadi kesimpulannya tidak perlu ada pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum, ya. Jadi ilmu gitu saja, ilmu, tinggal kamu milih apa kan, ya, karena keduanya memiliki manfaat yang sama-sama penting untuk kemaslahatan dan keselamatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, jadi kalau orang sekarang misalnya hidup, ya, tidak memakai matematika misalnya, maka dia gampang ditipu orang. Kalau bisnis atau membangun usaha kok tidak pakai matematika, tidak pakai kecermatan ekonomi, maka dia akan bangkrut misalnya. Itu kan penting bagi kemaslahatan dan keselamatan hidup manusia. Kemudian ilmu adalah ilmu, ya. Jadi di Al-Quran tadi ketika Tuhan berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi ilmu di situ tidak disempitkan jadi ilmu apa, tidak. Jadi ilmu dalam pengertian yang luas, ilmu dalam pengertian yang umum, global, ya. Jadi ilmu apa saja kalau kita pelajari benar-benar, kita menjadi ahli di dalam ilmu tersebut, maka derajat kita akan diangkat oleh Allah. Derajat itu bisa bermakna rizki, bisa bermakna kita dapat pekerjaan, bisa bermakna kita dapat kepercayaan dari masyarakat dan seterusnya. Itu bukti dari Allah mengangkat derajat orang yang berilmu, ya. Kecuali kalau keperluan studi, ya, keperluan pembelajaran di sekolah atau di perguruan tinggi, ya, di kampus, itu memang perlu dibuat kelas-kelas. Ini kelas tafsir, ini kelas biologi, ini kelas matematika, ini kelas akidah akhlak. Itu perlu dalam rangka studi, ya, dalam rangka mengkaji ilmu di bidang tersebut. Tetapi tidak usah diblok, dibedakan ini ilmu umum, ini ilmu agama. Itu yang membuat agama itu menjadi miskin pengetahuan, ya. Padahal alangkah bagusnya kalau seseorang misalnya menjelaskan Al-Quran dengan basic pengetahuan biologi, seseorang menjelaskan Al-Quran dengan basic kekayaan ilmu bahasa misalnya, atau dengan canggihnya ilmu matematika. Itu bisa dijadikan betapa ilmu itu luar biasa di dalam membuat kehidupan manusia itu berkualitas. Oke, kemudian apakah segala macam ilmu yang harus dituntut oleh setiap muslim, ya? Jadi apakah setiap muslim itu harus menuntut semua ilmu, ya? Apakah segala macam ilmu harus dituntut oleh setiap muslim? Nah, tentu saja tidak, ya. Selain kapasitas kemampuan kita terbatas, ya, daya pikiran kita memiliki batas, minat kita juga sudah ditentukan oleh Allah. Jadi sejak kita ditakdirkan hidup itu kita sudah membawa seperti microchip, ya. Microchip itu DNA, kemudian genetik kita tuh cenderung akan menyukai sesuatu, cenderung akan seneng menggemari sesuatu yang itu menjadi passion kita. Itu yang biasanya akan menjadi bidang ilmu yang kita senangi, ya. Jadi setiap orang tidak harus mempelajari semua ilmu, meskipun ada, ya, manusia-manusia tertentu yang khusus, yang beliau itu menguasai beberapa cabang ilmu, ya. Jadi ada orang-orang tertentu yang khusus, yang diberikan kelebihan fadilah oleh Allah, bisa
mengajarkan banyak ilmu ya, bisa memiliki banyak ilmu di dalam file pikirannya ya. Jadi bisa ilmu tafsir Al-Quran, bisa ilmu fikih, bisa ilmu akhlak ya, tetapi juga mengerti ilmu politik, mengerti ilmu ekonomi, itu ada ilmuwan-ilmuwan yang semacam itu tuh ada ya. Jadi penjelasannya tuh menarik sekali kalau dari orang-orang yang multidisiplin ilmu seperti itu ya. Jadi dia bisa membahas segala hal di dalam keluasan berpikirnya ya. Itu bisa cari macam-macam ya, di YouTube banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang ilmunya nggak hanya satu tetapi bermacam-macam ya. Jadi ada ahli ekonomi, ada ahli politik, ada ahli futurologi, menyatu di dalam dirinya. Itu banyak sekali tokoh-tokoh di masyarakat kita ya, bisa dicari. Nah, jadi sekali lagi kita tidak wajib mencari semua ilmu pengetahuan, tetapi tetap ada prioritas ya. Prioritas itu keutamaan ya. Jadi yang utama kita pelajari itu apa, yang terpenting itu apa ya. Dengan basic pemahaman tadi, semua ilmu penting, tetapi prioritasnya apa. Nah, kalau Al-Ghazali ya, kalau Al-Ghazali itu di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin itu membuat klasifikasi ilmu dalam dua kelompok ya, yaitu ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah ya. Jadi ini urusannya prioritas ya, bukan mana yang penting, mana yang tidak penting. Ini prioritas, mana yang didulukan dipelajari, mana yang berurutan gitu ya. Jadi tidak ada yang tidak penting, tetapi ada prioritasnya. Oke, menurut Al-Ghazali itu ada dua ini, fardu ain dan fardu kifayah. Apa itu ilmu fardu ain? Ilmu fardu ain itu ilmu yang setiap muslim harus punya, harus memilikinya. Misalnya ilmu sholat, ilmu mengenai zakat, puasa, haji, membaca Al-Quran, yang semuanya itu dalam rangka kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi karena basic keimanan kita mempercayai dan meyakini Allah sebagai Tuhan, Allah sebagai pencipta alam semesta. Nah, ketika kita berkomunikasi dengan Allah, kita butuh ilmu yang membuat komunikasi kita menjadi benar ya, benar, baik, dan indah ya, ketika berhubungan dengan Allah. Jadi misalnya sholat, itu harus kita tahu ilmunya ya, jangan sembarangan. Apa yang membatalkan sholat, kapan waktunya sholat ya, bagaimana kalau sholat itu terlupa, tertinggal, dan sebagainya. Itu kita harus tahu ilmunya ya, supaya hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah itu tidak bermasalah ya. Jadi ilmu-ilmu mengenai hal-hal yang sifatnya kita berkoneksi atau berkomunikasi, berkontak langsung dengan Allah. Sholat, zakat, puasa, bagaimana mengganti puasa yang batal misalnya, apa yang membatalkan puasa, dan seterusnya, apa saja hal-hal yang membatalkan puasa. Dan haji ya, haji itu apa, bagaimana tata caranya, kapan, apa yang membatalkan, dan seterusnya, apa rukun-rukunnya. Nah, itu menjadi prioritas ya, dalam rangka kita berkomunikasi, berkoneksi, kontak dengan yang menciptakan kita ya. Jadi Allah yang menganugerahkan kita hidup, menganugerahkan kita akal, menganugerahkan kita pikiran ya. Jadi cara kita supaya hubungan dengan Allah ini baik ya, tidak menjadi problem, maka kita harus mempunyai ilmu-ilmunya ya. Jadi ilmu sholat minimal, ilmu membaca Al-Quran, ilmu kalau puasa bagaimana, ilmu kalau haji bagaimana, itu harus tahu ya. Ini yang biasanya disebut ilmu agama atau yang biasa disebut PAI ya. Kemudian ada ilmu fardu kifayah. Ini menurut Al-Ghazali tadi,
ilmu yang tidak semua muslim harus mempelajarinya. Ya, jadi silakan siapa yang mau mempelajari, yaitu bisa menjadi mewakili muslim yang lain. Nah, ini kan banyak sekali ilmu seperti ini. Jadi ini tergantung fadilah ya. Fadilah itu karunia yang diberikan Tuhan kepada diri kita, sehingga kita tuh punya minat, punya bakat dan punya passion ilmu apa yang akan kita pelajari. Jadi ilmu fardu kifayah ini tergantung passion masing-masing ya. Kalau menyenangi fisika ya mendalami fisika. Kalau menyenangi biologi ya mempelajari sungguh-sungguh biologi. Kalau gemar matematik maka harus menyelami sampai sedalam-dalamnya tentang matematika. Kalau tertarik psikologi, belajar yang benar-benar mengenai psikologi, ekonomi, kimia, IT, astronomi, geografi dan lain-lain ya. Itu menjadikan seseorang menjadi lengkap, menjadi utuh ya. Jadi ilmunya itu menjadi utuh. Selain dia bisa mengerti ilmu sholat, ilmu zakat, ilmu puasa, haji, dia juga punya bekal kemampuan, keahlian di bidang-bidang seperti fisika, biologi, matematika, psikologi, ekonomi, dan seterusnya. Dan ini yang membuat umat Islam itu menjadi maju, ya, menjadi berperadaban tinggi itu seperti ini. Tapi kalau Islam itu hanya ngertinya sholat, hanya ngerti zakat, puasa, haji, nggak ngerti teknologi, nggak ngerti biologi, nggak ngerti bagaimana manajemen, maka peradaban Islam akan otomatis mundur atau ketinggalan ya dari negara-negara yang lain, karena perkembangan ilmunya kita tidak belajar ke sana ya. Jadi ini menurut Al-Ghazali ya. Jadi ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah ini tidak dalam rangka menganggap ini penting dan tidak penting, tetapi prioritas utama, kemudian prioritas selanjutnya apa gitu. Itu cara berpikirnya Al-Ghazali. Jadi Al-Ghazali tidak membagi ilmu umum, ilmu agama ya. Oke. Nah, ini contoh ilmuwan-ilmuwan muslim dunia ya. Jadi ini membuktikan Al-Ghazali tadi ya. Jadi saya review sebentar. Jadi setiap orang Islam itu harus punya pengetahuan misalnya tentang bagaimana dia sholat, bagaimana zakat, puasa, haji, dan selanjutnya dia mengisi pikirannya, mengisi jiwanya dengan ilmu-ilmu yang membuat dunia ini menjadi tertolong dengan ilmunya. Nah, contoh ilmuwan-ilmuwan itu adalah sangat banyak ya. Jadi banyak sekali di sejarah Islam ilmuwan-ilmuwan yang memberi kontribusi ya kepada kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan ya terutama. Jadi ada Ar-Razi. Ar-Razi itu menulis karya yang namanya Al-Hawi di tahun 850 sampai 923, yang merupakan sebuah ensiklopedia mengenai perkembangan ilmu kedokteran ya. Jadi ini ilmuwan Islam yang membahas tentang dunia kedokteran. Kemudian ada juga Ibnu Sina. Ibnu Sina ini juga ilmuwan kedokteran ya, meskipun juga tahu filsafat, dia bisa psikologi dan sebagainya. Kemudian ada Al-Khawarizmi, yang ilmuwan matematika ya. Jadi yang menulis tentang aljabar di tahun 825 Masehi. Nah, ini yang membuat buku standar ilmu matematika. Ya, jadi bahkan penemu angka desimal ya. Jadi yang koma-koma itu ditemukan oleh Al-Khawarizmi. Ya, jadi itu contoh ilmuwan Islam yang berkontribusi sangat besar kepada dunia ilmu pengetahuan di dunia.
Kemudian ada Ibnu Rus. Ibnu Rus ini seorang filosof ya, jadi ilmunya itu ilmu filsafat. Kemudian Al-Idris. Al-Idris ini seorang ilmuwan geografi ya, karena dia membuat peta kerajaan di Eropa. Itu dibuat oleh seorang yang namanya Al-Idris ya, jadi dia ahli geografi. Kemudian ada Jabir ibnu Hayyan, ada juga Al-Biruni. Ini merupakan ilmuwan di bidang kimia ya, di bidang chemistry, yang menemukan keterkaitan antara satu zat yang satu dengan zat yang lain ya, seperti yang diajarkan guru-guru kimia ya. Jadi komposisi dari zat-zat tertentu ketika dikombinasikan akan menghasilkan rumus-rumus tertentu, dan ini yang akan menimbulkan perkembangan ilmu luar biasa ya. Jadi bisa menciptakan bermacam-macam benda, bermacam-macam zat yang berguna bagi kehidupan manusia. Ini contoh sedikit saja ya. Jadi masih sangat banyak ilmuwan Islam yang sangat luar biasa di dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Ya. Selain ini juga kita ingat ada Ali bin Abi Thalib. Ya, ada sahabat Nabi yang terkenal sangat pintar, terkenal sangat cerdas, sangat berilmu tinggi. Itu namanya Ali bin Abi Thalib. Nah, kita juga tidak boleh lupa bahwa ada Rasulullah Muhammad sendiri. Itu gambaran dari pribadi yang lengkap ya, Nabi Muhammad itu. Meskipun tidak dicatat sebagai Rasul itu ahli apa, tidak, karena Rasul punya keahlian yang lengkap ya. Jadi kepemimpinan bagus, manajemennya bagus, ahli perang bagus ya, pengetahuannya tentang pertanian ketika menata kota Madinah itu juga bagus ya, caranya berkomunikasi itu juga bagus, bahasanya bagus ya. Jadi Rasul itu gambaran dari orang yang penuh ilmu. Kenapa? Karena dalam diri Rasul itu mengalir Al-Quran ya, Al-Quran yang merupakan sumber ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Makanya tokoh-tokoh ini itu sebenarnya umatnya Nabi Muhammad yang cerdas, yang menemukan berbagai temuan-temuan. Tetapi contoh yang paling ideal itu tentu saja adalah Nabi Muhammad ya. Jadi beliau bergerak berdakwah itu selalu menggunakan ilmu ya. Kemudian menantunya Ali bin Abi Thalib, kemudian ada Ibnu Abbas, itu juga luar biasa di dalam perkembangan ilmu. Oke, jadi dari pembelajaran kita kali ini kita memperoleh bermacam-macam apa ya, pemahaman, hikmah, kemudian gambaran-gambaran tentang bagaimana ilmu itu begitu berharga bagi kehidupan manusia ya. Atau ketika di luar teori ini, coba kalian amati atau coba kalian rasakan ketika berhadapan dengan orang yang punya ilmu banyak dengan yang tidak pernah belajar. Coba ngomong sama orang itu aja kan terasa gitu loh, kalau orang ilmunya itu banyak, pengetahuannya luas, wawasannya luas, itu nyaman gitu loh. Jadi kita dekat dia itu seperti dekat dengan cahaya, karena kita dapat transferan ilmu. Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang misalnya malas belajar, tidak pernah belajar, itu paling pol ketika bergaul dengan orang tersebut kita akan nggak dapat apa-apa, nggak dapat tambahan ilmu apa-apa ya, malah dengar keluhannya dan seterusnya ya. Jadi ini bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari ya, bagaimana ilmu itu bisa menjadi cahaya. Kalau kita punya teman yang berilmu, saya kita kesulitan garap pelajaran. Kalau teman yang bisa itu kan enak, kita bisa diajari. Tapi kalau kita dolan sama teman yang sama-sama gak bisa kan, sama-sama gelap, sama-sama
sama-sama buntet ya, sama-sama kita nggak dapat jawaban gitu loh. Nggak dapat jawaban dalam, bukan berarti nyontek ya, tetapi ada yang bisa mengajari ya. Jadi punya teman yang ilmunya bagus saja itu menyenangkan ya. Nah, kamu juga bisa merasakan kalau kita tuh pikiran kita tuh ada ilmunya, itu bisa menyenangkan hidup ini ya. Bisa gemar belajar itu menyenangkan ya, gemar membaca itu menyenangkan, gemar berpikir itu menyenangkan ya. Jadi setiap yang dihadapi itu dapat ilmu baru, dapat ilmu baru, dapat ilmu baru ya. Jadi mari bersemangat mencari ilmu ya. Kenapa kita harus bersemangat? Nomor satu, tadi mensyukuri anugerah akal pikiran ya. Jadi kalau kita dikasih akal pikiran tidak digunakan ya dengan optimal, berarti kita lawan kata dari syukur, yaitu kufur nikmat. Jadi kalau kita males sinau, males belajar, itu sebenarnya kita sedang kufur nikmat, karena nggak pakai fasilitas yang dikasihkan Allah. Bisa membaca tapi nggak pernah membaca, itu sebenarnya sudah agak kufur nikmat ya. Meskipun bukan dosa besar, tetapi males menggunakan fasilitas dari Allah. Saya bisa membaca Quran kok nggak ngaji, itu berarti kita sedang kufur nikmat. Ya, jadi mari bersemangat mencari ilmu dalam rangka mensyukuri anugerah akal pikiran ya, dengan menggunakannya secara optimal. Caranya gimana? Caranya ya terus membaca, terus menulis, terus penasaran dan ingin tahu dengan hal-hal yang baru ya. Kemudian menjadi manusia pembelajar dengan rasa ingin tahu yang tinggi ya. Jadilah manusia pembelajar yang senang belajar gitu, senang sinau, itu menyenangkan, percaya. Jadi kita sampai dewasa nanti, sampai kita tua, kalau kita senang belajar, menjadi manusia pembelajar, itu rasanya tuh dunia itu menarik setiap hari, dunia itu menjadi bergairah setiap hari ya. Tidak ada bosan, tidak ada gabut, karena kita senang belajar ya. Misalnya kita lagi males, itu kalau kita senang belajar, kita akan belajar. Males itu apa? Kenapa aku bisa males? Bagaimana cara mengatasi males? Bagaimana punya energi yang membuat kita nggak males? Kan kita menjadi tahu ilmu menghadapi males ya. Itu manfaatnya jadi manusia yang senang belajar, pembelajar. Pembelajar tidak hanya sekedar belajar mapel, mengerjakan tugas, yaitu salah satu bentuk belajar. Tetapi belajar dalam pengertian yang luas. Belajar berteman, belajar menghargai orang lain, belajar menghormati orang tua, belajar membahagiakan orang tua, belajar bekerja sama. Kan banyak sekali yang bisa kita pelajari dan kita bisa belajar gitu ya. Jadi orang yang senang belajar itu hidupnya tuh nggak garing, seru gitu, seru setiap saat, karena kita punya hal-hal baru yang kita pelajari, yang bikin kita menarik dan penasaran kepada hidup ini, dunia ini gimana, itu kan seru. Semakin kita sering belajar, semakin kita sering membaca, itu pikiran kita akan punya banyak alternatif ya, punya banyak ide. Jadi ketemu satu masalah nggak akan gampang putus asa, nggak akan gampang down, karena kita punya tabungan tadi, tabungan belajar, tabungan ilmu yang jadi senang dan gemar belajar dari apa saja dan mempelajari banyak hal ya. Jadi selain ilmu-ilmu di sekolahan, juga pelajari hal-hal yang kelihatannya sepele tetapi penting ya. Misalnya ilmu dandanin sepeda, ilmu gimana kalau listrik jeblok, itu kan sangat sederhana, tetapi itu juga merupakan ilmu ya. Bagaimana ilmu mengendalikan marah? Kita kok sering marah setiap hari, masa nggak ada ilmu sih? Nah, cari tahu tentang ilmu mengendalikan marah, itu kan sangat bermanfaat. Ilmu manajemen emosi, ilmu bagaimana bisa bahagia,
ya. Ilmu bagaimana bisa move on dari kesedihan, itu kan penting. Makanya jadi orang yang senang belajar itu, maka apa saja menjadi menarik. Ketemu ayam kita jadi menarik itu, ketemu ayam, wah ayam ini punya keluarga gak ya, penting itu. Nah kalau kita punya akal yang rasa ingin tahunya tinggi, itu sesuatu di dunia ini, sesuatu di dalam kehidupan kita itu menjadi sangat seru, sangat menarik, ya. Makanya yang terakhir, rajin membaca dan memahami hal-hal baru dalam kehidupan maupun dalam bidang ilmu pengetahuan yang kita pilih, ya. Jadi tergantung passionmu apa, tergantung minatmu apa, itu ditekuni benar-benar, ya. Jadi ingat, ini ada surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ini perintah Allah yang menyuruh kita untuk membaca, ya. membaca dan membaca. Bacalah, ini firman Allah yang pertama yang dikasihkan kepada Nabi Muhammad, ya. Jadi Nabi Muhammad gak disuruh ngapa-ngapain dulu sama Allah, tapi disuruh membaca dulu. Wahai Muhammad, bacalah, Iqra, ya. Ini firman pertama di Al-Quran. Ya, jadi dari ayat ini kita memperoleh satu nilai, ya, satu pesan penting, bahwa untuk memasuki dunia ilmu pengetahuan, untuk menambah ilmu, untuk kita mengupgrade ilmu, salah satu cara yang paling menjadi fondasi itu adalah membaca, ya. Jadi yang sangat sangat metode yang paling mudah untuk menambah ilmu itu adalah membaca, ya. Cara yang paling gampang supaya ilmu kita bertambah, pengetahuan kita bertambah, itu adalah membaca. Dan membaca itu bisa bermacam-macam. Membaca buku, ya, ini paling gampang. Membaca buku, itu apa saja dibaca rajin, itu nanti enak, pikiran kita menjadi sugih, gitu. Pikiran kita menjadi kaya. Membaca kehidupan, membaca kehidupan kamu sejak lahir sampai segede ini kok bisa, itu kan membaca kehidupanmu sendiri. Membaca keluarga, membaca masalah-masalah yang kita hadapi, dibaca, dianalisis, kan itu menjadi hal-hal yang menarik, ya. Jadi di pertemuan kali ini saya hanya berpesan, ya, berpesan semoga teman-teman itu memiliki DNA pembelajar, atau jadilah siswa-siswi, jadilah anak muda yang senang belajar. Jangan cuma turu-turu tok, weman. Sayang sekali karunia Allah berupa tubuh yang sehat, akal pikiran, kehidupan yang luar biasa ini kita sia-siakan hanya dengan turu-turu, hanya dengan males-malesan, hanya dengan wegah-wegahan. Jadi jadilah anak muda yang senang sinau, senang belajar, senang mempelajari hal-hal baru, ya. Apa saja, pokoknya senang sinau, senang mempelajari sesuatu, senang memperhatikan sesuatu, penasaran pada hal-hal yang baru. Percayalah, itu yang akan membuat hidup kita tuh selalu hidup, ya, berenergi, selalu punya daya, gitu, karena kita punya ilmu, ya. Jadi di pertemuan ini cukup sekian, ya. Nanti menjadi tugas teman-teman bersama adalah apa yang menjadi tanda ilmu itu bermanfaat dan apa yang menjadi tanda ilmu itu tidak bermanfaat, ya. Jadi untuk pembahasan kali ini sekian sampai di sini. Semangat terus belajar, ya. Jangan pernah
kalah sama rasa malas, jangan pernah kalah sama gabut. Kalau gabut langsung berdiri mandi gitu loh, ya seger dan sinau belajar. Ya pokoknya jangan sampai kalah sama males, keset, uga-uga, itu jangan kalah. Pokoknya bangkit lagi, bangkit, kalahkan, pokoknya bangkit sinau. Pasti hidup kita akan bahagia, seger, hidup kita menjadi hidup. Ya, dan Allah tuh senang sama anak muda yang seperti itu. Allah tuh sangat senang, Nabi Muhammad sangat senang kalau lihat anak muda itu sregep belajar, sregep bekerja, sregep menemukan hal-hal yang bermanfaat bagi kehidupan. Oke, sekian dari saya. Semoga penjelasan PPT ini bermanfaat. Untuk penugasan kita akan bahas di WA saja ya. Jadi terima kasih untuk yang telah menyimak video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Semoga sehat semuanya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.